Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan kami sampaikan kepada Anda tentang ringkasan pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Petunjuk-petunjuk yang dibawanya pun dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab hidayah sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi-informasi dasar tentang berbagai masalah, baik informasi tentang hukum, etika, kedokteran dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti tentang keluasan dan keluasan isi kandungan Al-Quran tersebut. Informasi yang diberikan itu merupakan dasar-dasarnya saja, dan manusialah yang akan menganalisis dan merincinya, membuat keautentikan teks Al-Quran menjadi lebih tampak bila berhadapan dengan konteks persoalan-persoalan kemanusiaan dan kehidupan modern. Al-Quran juga merupakan kitab suci agama Islam untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia dari awal diturunkan hingga waktu penghabisan spesies manusia di dunia baik di bumi maupun di luar angkasa akibat kiamat besar. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan intisarinya. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. 1. Akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah SWT adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir. 2. Ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah haji bagi yang telah mampu menjalankannya. 3. Akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. 4. Hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman-hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis atau macam seperti jinayat, muamalat, munakahat, faraid, dan jihad. Sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Quran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu A. Hukum-hukum itikadiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan ketetapan Allah, qada dan qadar. B. Hukum-hukum moral atau akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. C. Hukum-hukum amaliyah, yakni segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fiqh Al-Quran dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh ilmu ushul al-fiqh. Hukum amaliyah tersebut secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian. A. Hukum-hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT. Seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Hukum ini disebut hukum ibadah dalam arti khusus. B. Hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya, seperti jual beli, kawin, pembunuhan, dan lainnya. Hukum-hukum ini disebut hukum muamalah dalam arti umum.
Ayat-ayat Al-Quran dari segi kejelasan artinya ada dua macam. Keduanya dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 7, yaitu secara muhkam dan mutasyabih, yang artinya, Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lainnya, ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, tersingkap secara terang, sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman. B. Ayat mutasyabih adalah kebalikan yang muhkam, yaitu ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. 5. Peringatan. Tazkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah SWT berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga. Di samping itu ada pula gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran atau disebut juga targhib dan kebalikannya gambaran yang menakutkan dengan istilah lainnya tarhib. 6. Kisah. Al-Quran juga berisi kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah SWT ataupun kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatannya kepada Allah SWT. Kisah-kisah tersebut agar bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Jenis-jenis kisah dalam Al-Quran, diantaranya 1. Kisah para Nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap-sikap orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi serta rasul lainnya. 2. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman, yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Kisah Talut dan Jalut, dua putra Adam, penghuni gua. Zulkarnain, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, Maryam, dan lain-lain. 3. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti Perang Badar dan Perang Uhud dalam surah Ali Imran, Perang Tabuk dalam surat At-Taubat, Perang Ahzab dalam surat Al-Ahzab, Hijrah, Isra Miraj, dan lain-lain. Faedah kisah-kisah dalam Al-Quran diantaranya 1. Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. 2. Meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Nabi Muhammad atas agama Allah, memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya serta hancurnya kebatilan serta pembelanya. 3. Membenarkan para nabi yang terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. 4. Menampilkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. 5. Menyingkap kebohongan para ahli kitab dengan cara membeberkan keterangan yang semula mereka sembunyikan. Kemudian menantang mereka dengan menggunakan ajaran kitab mereka sendiri yang masih asli, yaitu sebelum kitab itu diubah dan diganti. 6. Kisah termasuk bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar mempengaruhi jiwa. Pengulangan kisah dan hikmahnya. Al-Quran banyak mengandung kisah-kisah yang diungkapkan secara berulang kali di beberapa tempat. Sebuah kisah terkadang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan dikemukakan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Di satu tempat ada bagian-bagian yang didahulukan, sedang di tempat lain diakhirkan. Demikian pula terkadang dikemukakan secara ringkas dan kadang-kadang secara panjang lebar, dan sebagainya. Di antara hikmahnya ialah 1. Menjelaskan kebalagaan Al-Quran dalam tingkat paling tinggi, sebab di antara keistimewaan balaga adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda.
Dan kisah yang berulang itu dikemukakan di setiap tempat yang uslub yang berbeda satu dengan yang lainnya serta dituangkan dalam pola yang berlainan pula, sehingga tidak membuat orang bosan karenanya, bahkan dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapatkan di saat membaca di tempat lain. 2. Menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. Sebab mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab, merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah SWT. 3. Memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih berkesan dan melekat dalam jiwa. Karena itu pada dasarnya pengulangan merupakan salah satu metode pemantapan nilai. Misalnya kisah Musa dengan Firaun. Kisah ini menggambarkan secara sempurna pergulatan sengit antara kebenaran dengan kebatilan. Dan sekalipun kisah itu sering diulang-ulang, tetapi pengulangannya tidak pernah terjadi dalam sebuah surat. 4. Setiap kisah memiliki maksud dan tujuan berbeda. Karena itulah kisah-kisah itu diungkapkan. Maka sebagian dari makna-maknanya itulah yang diperlukan. Sedang makna-makna lainnya dikemukakan di tempat yang lain, sesuai dengan tuntutan keadaan. Kesimpulan, Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di bumi, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, firman Allah SWT. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran memuat pesan-pesan yang dapat dijadikan sebagai sandaran bagi manusia dalam segala aspek kehidupannya. Secara umum, kandungan ayat-ayat Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya tentang akidah yang merupakan dasar penting dalam agama Islam, dan juga merupakan ilmu yang mengajarkan kepada manusia mengenai kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap orang. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada manusia, yaitu menanamkan keyakinan terhadap keesaan Allah SWT. Ada pula yang mengenai akhlak. Akhlak merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa keimanan seorang tidak cukup hanya dengan sekadar iman kepada Allah, malaikat, nabi-nabi, dan lainnya. Akan tetapi, keimanan harus disertai dengan akhlak dan perilaku yang baik. Itu sebagian penjelasan ringkas dari isi dari pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Demikianlah, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.